Halo semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Kembali lagi di channel Sikoma, tempat belajar untuk semua. Masih bersama saya, Haidir Mustafa. Di video kali ini, kita masih melanjutkan seri pembelajaran tentang SMK, dan sekarang kita akan bahas tentang jurusan-jurusan yang ada di SMK. Sebelum kita masuk ke penjelasan setiap jurusan, kita bahas dulu sedikit soal yang namanya kurikulum. Kenapa? Karena ini penting, biar teman-teman gak bingung saat mendengar ada nama jurusan yang berbeda di sekolah yang berbeda. Bisa jadi di sekolah A nama jurusannya apa, di sekolah B nama jurusannya bisa berbeda. Oke, kita mulai aja. Jadi apa itu kurikulum? Simpelnya, kurikulum itu panduan resmi yang merinci apa aja yang harus diajarkan di sekolah, bagaimana cara mengajarkannya, bagaimana cara menilai atau mengevaluasi hasil belajarnya, dan lain sebagainya. Saat ini di SMK ada dua kurikulum utama yang masih digunakan secara bersamaan, yaitu kurikulum 2013 atau biasanya disebut K13 dan kurikulum Merdeka. Ini kurikulum terbaru saat ini. Entah nanti akan ada perubahan kurikulum lagi atau tidak. Yang pasti untuk saat ini kurikulum Merdeka ini masih jadi yang terbaru. Jadi ada beberapa SMK yang masih menggunakan kurikulum lama yaitu kurikulum 2013, ada juga yang sudah menggunakan kurikulum terbaru yaitu kurikulum Merdeka. Ada juga SMK yang menerapkan keduanya. Jadi perubahan dari kurikulum lama ke yang terbaru ini dilakukannya secara bertahap. Terus apa bedanya kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka? Secara singkat, beberapa perbedaan utama antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka ada beberapa aspek. Yang pertama, pendekatan. Nah, di kurikulum 2013 ini, pendekatannya itu terstruktur dan berpusatnya pada materi. Sedangkan di kurikulum Merdeka, itu lebih fleksibel dan berpusatnya pada siswa. Yang kedua itu beban belajar. Kalau di kurikulum 2013 ini lebih padat dan juga seragam. Jadi semua SMK itu diseragamkan. Sedangkan di kurikulum Merdeka ini disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan dunia kerja. Jadi bisa jadi SMK A dengan SMK B meskipun jurusannya sama yang diajarkan bisa jadi sedikit berbeda. Oke, selanjutnya yaitu tentang proyeknya. Jadi kalau di kurikulum 2013 ini proyeknya cenderung jarang dan juga terbatas. Sedangkan di kurikulum Merdeka harusnya proyeknya itu lebih banyak dan ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke, selanjutnya di mata pelajarannya. Kalau di kurikulum 2013 ini masih mengikuti struktur yang lama. Sedangkan di kurikulum Merdeka ada integrasi dan penyederhanaan di mata pelajarannya. Oke, selanjutnya yaitu di penamaan jurusan. Di kurikulum 2013, nama-nama jurusannya masih menggunakan versi yang lama. Sedangkan di kurikulum Merdeka, ada banyak nama jurusan yang diubah dan juga disesuaikan. Contohnya misalkan di kurikulum 2013, kita kenal dengan jurusan yang namanya RPL atau Rekayasa Perangkat Lunak. Tapi di kurikulum Merdeka namanya diubah jadi PPLG atau Pengembangan Perangkat Lunak dan Game. Sebenarnya materi yang diajarkan ini mirip, tapi penamaannya dibuat lebih modern dan yang diajarkan lebih relevan dengan perkembangan zaman. Makanya kenapa saya bahas dulu tentang kurikulum, supaya nanti saat saya jelaskan jurusan-jurusan di SMK, teman-teman gak bingung lagi kalau ada nama yang berbeda, padahal sebenarnya isi belajarnya kurang lebih sama. Nah, kalau teman-teman mau tahu daftar lengkap perubahan nama jurusan di kurikulum Merdeka, teman-teman bisa cek dokumen resminya dari Kementerian Pendidikannya langsung di link ini. Teman-teman bisa akses link ini, nanti linknya saya simpan di deskripsi. Jadi teman-teman bisa sambil baca jurusan-jurusan apa aja yang berubah namanya di kurikulum Merdeka. Oke, teman-teman kalau udah buka linknya kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ini itu dibuatnya di tahun 2024, itu tentang spektrum keahlian dan konversi spektrum keahlian di SMK di kurikulum Merdeka. Jadi ini tuh daftar jurusan yang namanya berubah di kurikulum Merdeka, kurang lebih gitu. Teman-teman bisa scroll aja ke bawah.
sampai ketemu, nah ini yang tabel ini. Jadi ini daftar-daftar jurusan yang ada di SMK atau MAK di kurikulum Merdeka. Jadi ada bidang keahlian, ada program keahlian, konsentrasi keahlian, dan juga program. Nah, untuk nama jurusannya teman-teman bisa lihat di sebelah sini, di program keahlian. Jadi nama-nama jurusannya itu ada di sini, dibagi ke beberapa konsentrasi keahlian. Misalkan untuk jurusan konstruksi dan perawatan bangunan sipil, itu ada 2 konsentrasi yang bisa dipilih. Biasanya sekolahnya nih yang menentukan. Mau lebih konsentrasi ke sini atau konsentrasinya ke sini. Di sebelah kanannya itu ada program nih. Nah, itu ada yang 3 tahun dan juga ada yang 4 tahun. Di video sebelumnya saya pernah menyinggung soal ini, jadi ada beberapa jurusan di SMK yang belajarnya itu lebih dari 3 tahun. Salah satunya ini. Jadi ada misalkan SMK apa gitu ya, ada jurusan konstruksi dan perawatan bangunan sipil. Terus konsentrasinya itu ke sini. Nah, itu belajarnya lebih dari 3 tahun, yaitu 4 tahun. Seperti itu. Terus, teman-teman bisa scroll aja ke bawah, ini banyak sekali, bisa dilihat aja jurusannya apa, ada konsentrasi apa saja, dan belajarnya berapa lama. Itu, bisa scroll terus ke bawah, misalkan contohnya ini nih, ada bidang teknologi informasi gitu. Nama jurusannya itu pengembangan perangkat lunak dan game. Nah, di jurusan ini dibagi ke beberapa konsentrasi. Jadi jurusan ini pengen lebih concern kemana nih belajarnya? Ke rekayasa perangkat lunaknya, atau pengembangan gamenya, atau sistem informasi jaringan dan aplikasi. Kalau misalkan ambil konsentrasi yang ini belajarnya 3 tahun. Tapi kalau misalkan ambil konsentrasinya ke sini, bisa jadi belajarnya itu 4 tahun. Jadi makanya tadi saya bilang, di beberapa SMK meskipun jurusannya sama, bisa jadi belajarnya sedikit berbeda. Jadi SMK A, jurusan pengembangan perangkat lunak dan game. Bisa jadi SMK itu ambil konsentrasinya ke sini. Sedangkan SMK yang lain itu ambil konsentrasinya ke sini. Gitu. Jadi tergantung SMK-nya nih lebih mengajarkannya concernnya kemana. Gitu. Jadi teman-teman bisa lihat aja daftar-daftar jurusannya, itu bisa di-scroll ke bawah. Nah, yang pengen dibahas selanjutnya itu di bagian sini, teman-teman. Nih. Ini daftar jurusan di kurikulum 2013 dan perubahannya di kurikulum Merdeka. Tuh, jadi sebelah kiri ini kurikulum 2013, sebelah kanannya itu kurikulum Merdeka. Kalau teman-teman scroll ke bawah, misalkan kita ambil contoh bagian yang ini. Nih, kalau di kurikulum Merdeka, bidang keahliannya itu namanya teknologi informasi dan komunikasi. Program keahliannya itu teknik komputer dan informatika. Nah, ini nama-nama jurusannya, teman-teman. Nih, kalau di kurikulum 2013 namanya itu rekayasa perangkat lunak. Sedangkan di kurikulum Merdeka namanya berubah, ada di sebelah sini. Di pengembangan perangkat lunak dan game. Gitu. Terus misalkan di 2013, di kurikulum 2013 ada jurusan yang namanya teknik komputer dan jaringan. Sedangkan di kurikulum Merdeka namanya berubah menjadi teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Gitu. Nah, teman-teman bisa scroll aja ke bawah, kalau pengen cari tahu jurusan tertentu namanya berubah atau tidak, itu cari aja di sini, teman-teman. Tuh, termasuk durasi belajarnya. Ini kan ada yang 4 tahun, ada yang 3 tahun, kayak gitu. Nah, kalau misalkan jurusan yang teman-teman cari itu nggak ada di sini, bisa jadi memang jurusannya nggak ada perubahan. Gitu. Ini teman-teman bisa sambil baca-baca aja. Kayaknya lengkap di sini ya. Oke, itu tadi penjelasan singkat soal kurikulum dan juga beberapa jurusan SMK yang mengalami perubahan nama di kurikulum Merdeka. Selanjutnya, kita akan coba bahas beberapa jurusan di SMK, mulai dari apa aja yang harus dipelajari sesuai kebutuhan industri saat ini, apa yang harus dipersiapkan, dan lain sebagainya.
Jangan lupa like, subscribe, dan komen aja kalau teman-teman ada pertanyaan. Kita ketemu lagi di video berikutnya.